di situ gue makin yakin nih dia tahu sesuatu nih pasti nih, nggak mungkin enggak nih. Di situ gue deketin lagi, teh ini kenapa ya teh ya, kata gue. Ya di SP Cup itu tadinya itu kontrakan rame bang, dan setelah kejadian itu sempet heboh tuh bang warga situ bang. Bukan cuman kontrakan gua doang yang diteror, satu persatu nih mulai pergi bang, karena diteror juga. Sampai akhirnya tuh jam 11 lewat itu ada yang ngetok-ngetok pintu. Ya positif thinkingnya gua, si Udin pulang nih. Kata gue nih bocah sialan banget jam segini bawa balik, gue mau tidur ya kan. Ya udah akhirnya gue ke depan, gue buka pintu. Yang gue kiranya tadi si Udin pulang dia. Pas gue buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini jam 12:15 gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor ketika dia tinggal di sebuah kontrakan di daerah Pandeglang, Banten. Yang menariknya dia cuman kuat 2 minggu aja nih. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Refdi. Woi, Bang, thank you bang udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain pengalaman horor. Refdi dari Penatua. Wih, bang, ini kejadian tahun berapa bang? kejadian tahun 2018 bang. 2018. Oke, kenapa lu bisa ngekos di Pandeglang, Banten, sedangkan rumah lu di Tangerang Selatan. Jadi kejadian itu tuh nggak bakal terjadi tuh kalau gua nggak ngelamar kerja di perusahaan tersebut ya bang ya. Oke, karena kerjaan berarti. Kerjaan. Jadi sebelumnya itu di tahun 2018 itu 3 bulan ke belakang dari bulan Juli gua nganggur, baru putus kontrak. Nah beberapa waktu kemudian sampai bulan Juli itu keuangan udah mulai tipis nih. Sedangkan gua mesti bayar motor segala macem ya kan. Inisiatif lah nyari kerja lagi, dapat di perusahaan dan ditempatin di sana. Oke, jadi gitu singkatnya ya. Iya. Dan ini mungkin yang terakhir nih bang ya. Tadi kita di Bodong ngobrol-ngobrol bentar. Katanya lu ngontrak di situ cuma 2 minggu aja nih bang. Iya bang, betul. Kenapa nih bang? Apa emang itu lu ngontrak di situ setahun? Apa sebulan aja? Kenapa sampai kuat 2 minggu? Jadi gue di situ masih per bulan bang. Jadi hitungannya per bulan, dan gue ngontrak di situ pun bukan sendiri ya. Jadi gue bertiga sama teman gue. Dan itu sama-sama anak baru semua, yang memang rumahnya agak jauh. Dan teman gue ini ya nggak beberapa hari doang, malah nggak nyampe 2 minggu dia udah cabut. Oke, cabut. Iya, karena memang kita diteror lah intinya sama makhluk yang ada di situ. Sampai akhirnya kita nggak kuat nih jatuhnya. Kita cabut ya. Cabut juga. Nah ini untuk teror-teror nanti dulu nih bang ya. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip. Karena gue jamin video ini bakal serem banget. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel Lonceng Misteri biar gue makin semangat nih ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Ya udah bang, kayak nggak usah lama-lama lagi nih bang ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Halo guys, sebelum lanjut ke videonya gue punya info bermanfaat buat kalian. Tahu nggak tadi gue lagi ngapain? Tadi tuh gue lagi cek pendapatan gue. Ya, gue punya pendapatan tambahan karena gue berinvestasi di Okta. Okta adalah platform trading forex yang fleksibel, jadi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun ya guys. Akses juga bisa di HP atau laptop kok. Oh iya, tenang aja. Di Okta tuh kalian bisa mulai dengan dana yang kecil. Kalian juga bakal disediain berbagai materi buat pembelajaran sebelum kalian mulai trading perdana real. Ada webinar di aplikasi atau bisa cek YouTube Okta Indonesia. Selain itu, gue pilih investasi di Okta karena deposit dan penarikan yang cepat. Ada akun demo dan materi untuk para pemula belajar trading. Punya penghargaan internasional dan punya penawaran spread dan leverage yang baik. Bahkan Okta ini dianugerahi Award Sekuritas Dana Klien Terbaik Indonesia 2023 oleh World Business Stars Magazine. Nah, kalau kalian udah pelajari tentang trading dari semua materi, gue saranin gue coba aplikasiin ilmu kalian di akun demo dulu. Baru setelah yakin, kalian bisa trading di akun real. Karena semua aktivitas tetap beresiko. Jadi biar profit, kita harus paham betul ya guys. Gue bakal kasih tahu nih cara buat akun realnya. Di aplikasi, klik akun, lalu klik logo plus di bawah, pilih Okta Trader, lalu klik OK.
Ayo download Okta sekarang juga di link deskripsi, pakai kode promo gue juga buat bonus deposit 100%. Jadi gini bang, awal cerita pada tahun 2018 itu seingat gue itu bulan Juli bang. Bulan Juli memang di bulan itu tuh kurang lebih udah hampir 3 bulan gue nganggur. Karena di perusahaan sebelumnya gue putus kontrak. Di situ gue udah mulai pusing, mulai apply lagi nih lamaran nih di perusahaan-perusahaan yang memang gue ada channel lah di sana lah ya, ada rekomendasi. Gue nge-apply di beberapa perusahaan dan alhamdulillahnya setelah gue nge-apply itu beberapa hari kemudian gue dapet panggilan bang. Dapet panggilan di perusahaan yang memang bergerak di bidang farmasi, obat-obatan. Nah jadi background gue nih memang marketing farmasi, jadi medical representative ya kalau di ininya, di apa namanya, nama pekerjaannya. Nama posisinya nih. Nama posisinya. Nah, gue datang ke kantornya dan di situ ya interview ya, biasa ya interview. Cuman pada saat itu memang gue nggak ada psikotes karena memang dari segi pengalaman gue udah ada basic di sana kan. Ya akhirnya gue diterima, tanda tangan kontrak. Nah, yang gue apply kan untuk di daerah sana, di daerah Tangerang sama Jakarta lah, Jakarta Barat Pusat. Ternyata setelah tanda tangan kontrak baru dijelaskan di wilayah tersebut nggak ada yang vakan bang, jadi nggak ada yang kosong nih. Wilayah kerja gue yang gue pengen ya nggak ada yang kosong. Nah sekalinya ada itu di daerah di luar pulau, sama satu itu di Pandeglang Banten. Waduh, Pandeglang Banten. Gue udah terlanjur tanda tangan kontrak. Yang kedua, gue berpikiran kalau gue nggak kerja ya nanti gue mesti nge-play lagi dan belum tentu gue langsung dapet kerjaan ya kan. Iya benar-benar. Ya udah di situ gue okein, gue ambil tuh gawean. Akhirnya gue minta alamat juga. Nah udah beberapa hari, pokoknya sehari sebelum gue masuk kerja nih, gue datang bang ke sana survei. Jadi survei, jadi dengan tujuan jadi nanti pas hari pertama gue kerja gue nggak usah pusing-pusing nyari lokasi kantornya. Oke. Nah udah gitu ternyata bang nih jarak dari rumah gue ke kantor gue itu jauh banget bang. Kalau buat gue ya, yang ibaratnya walaupun gue biasa di jalan tapi dari Tangerang Selatan ke Pandeglang Banten itu jauh menurut gua. Iyalah jauh. Iya, apalagi kalau buat mobile ya, kita pulang pergi ya bisa tua di jalan kalau gue pribadi mikirnya gitu kan. Nah udah selesai dari situ, gue cabut nih, ternyata gue mau pulang kan. Nah pas gue lagi arah balik di parkiran, belum nyampe parkiran sih, baru turun dari lantai atasan gue itu ada satu nih. Jadi ibaratnya dia karyawan situ juga, beda divisi sama gue. Dia ngobrol sama gue, bang dari mana ya? Gue bilang dari Tangerang Selatan. Gue nanya sama dia lah, gue pikir kan dia memang udah lama di situ dan udah ngekos juga. Gue pengen nanya daerah situ tuh kosan di mana, gue nggak tahu kan. Gue tanya sama dia, bang di sini ngekos di mana ya? Oh lu lagi cari kosan kata dia. Iya bang kata gue. Emang lu tinggal di mana? Gue jelasin gue tinggal di Tangerang Selatan. Dan dia nggak jelasin dia di daerah Jakarta Barat rumahnya bang. Dia pepe bang dari Jakarta Barat ke Pandeglang. Coba lu bayangin setiap hari gitu. Nah ternyata dia juga lagi nyari kos-kosan, nyari kos-kosan, dan karena memang nggak punya channel, ya PP dulu sementara. Ya udah dia terus dia ngobrol, ya udah ke depan dulu ngopi dulu bentar kata dia. Akhirnya gue ke parkiran ke bawah ke tempat kopi tuh ada tuh kayak Starling lah ya, ngobrol sama dia. Blay gimana kalau kita ngekos bareng aja jatuhnya? Kan gue bilang gini ya bang ya. Jadi kalau kosan itu kan yang gue tahu ya, dulu gue juga pernah ngekos di daerah Tanah Abang. Kosan itu kan memang dikhususin buat satu orang. Kecuali kalau kontrakan ya. Kalau kontrakan mungkin bisa diisi beberapa orang. Gue bilangin kayak gitu ke dia. Ya udah kita cari kontrakan aja di sini. Kita nanya, ada satu senior turun. Ya sok kenal aja bang, namanya kita lagi butuh informasi kan. Bang, lu ngekos di mana bang? Ya kan basa-basi lah hitungannya. Oh gue di daerah sini, dekat sini nih. Harga kisaran berapa? Dia ngasih tahu harganya kan. Kata gue, mahal juga ya kan, mahal juga di kosan dia. Yaudah deh bang, coba bang alamatnya di mana kata gue. Gue dikasih alamat, nah gue jalan tuh sama teman gue. Sorry bang, gue lupa namanya. Kita sebutnya namanya Ali ya. Ali, oke. Ali. Nah akhirnya gue jalan tuh sama si Ali ke kosan, alamat kosan dekat tempat dia itu. Nah cuman gue belum nyampe ke alamatnya dia,
gue ngelewatin satu kontrakan nih, ada di gang dekat di situ, di kaca itu kan biasanya kalau kosong di ada tulisannya dikontrakin. Iya, benar. Iya. Gue melimpir ke situ sama si Ali, kosong nih kata gue. Nah cuman di situ itu kontrakan 4 petak bang, bukan 4 petak, jadi ada 4 kontrakan berjejer. Nah itu dari dan gang untuk masuk ke situnya cuma ada satu akses, agak kecil sih, cuma buat motor doang lah ya. Akhirnya di situ ada nomor yang dicantumkan. Gue coba telepon tuh bang, gue coba telepon orangnya dan nggak lama datang tuh orangnya ya karena memang rumahnya nggak jauh dari situ kan. Dia datang, dia bukain pintunya, kita lihat-lihat dulu nih, kita lihat-lihat ya. Menurut gue sih ya worth it sih bang ya buat harga kisaran segitulah ya yang dia kasih ke gue itu. Ya gue deal-dealan nih sama si Ali, harga segini, gimana nih PT-PT? Yaudah PT-PT. Dia mikirnya lagi juga kalau dia pulang pergi budgetnya jauh lebih gede bang daripada dia ngekos. Bensinnya jauh. belum segala macam. Belum kayak mampir dulu kemana istirahat, makan ya kan. Capeknya. Nah akhirnya deal tuh gue PT-PT sama si Ali sambil gue nanya nih bang, karena kan jadi posisi kontrakan gue itu paling depan, bukan bilang paling depan sih, jadi 1, 2 nih, 2, 3, 4 pojok. Nah jadi ibaratnya kedua dari depan, kedua dari gang kecil itu. Gue lihat kontrakan sekitar kok kosong. Maksud gue kalau kontrakan ada isinya kan pasti ada sendal, ada ibaratnya kayak ada kehidupan lah di situ lah, kayak ada mainan bocah atau gimana. Ini kosong semua. Gue tanya sama yang punya kontrakan, Pak ini kosong semua atau gimana? Iya kosong semua, belum lama pada pindah kata dia. Dia ngomongnya tuh waktu itu yang ngontrak itu kerja di dekat-dekat sini juga, cuma pada pindah karena putus kontrak. Ya gue masih logis dong bang, masih nerima dong. Mungkin kalau memang dia udah nggak kerja di situ, ya ngapain dia ngontrak ya kan? Pasti cabut kan. Udah gue nggak mikir negatif. Akhirnya si Ali itu niatnya mau hari itu juga ditempatin. Rep, ini gue tempatin ntar malam ya. Gue niatnya mau balik nih, jadi besok gue kerja bisa langsung dari sini ya tadi. Ya terserah lu kata gue. Kalau gue mah ya besok, soalnya kan gue mesti pulang dulu ngambil baju segala macam dan jaraknya lumayan ya kan. Gue ngomong sama dia, ya akhirnya berubah pikiran tuh dia. Dia berubah pikiran, akhirnya dia mutusin buat besok aja bareng gue. Dia mikirnya gini bang, soalnya kontrakan pada kosong nih. Dia takut kenapa-kenapa juga kalau sendiri kan. Udah gitu kan dia nggak tahu wilayah situ ya. Udah akhirnya masuk nih di hari pertama gue kerja, gue langsung ke kontrakan, naruh baju-baju yang gue bawa, dan si Ali pun bawa baju-baju juga nih. Jadi di kontrakan itu tuh kosong bang, ibaratnya nggak ada kasur, nggak kayak kos-kosan ya. Kalau kos-kosan kan kita ada yang masuk tinggal bawa badan, udah ada lemari, kasur ya. Ini kosong, jadi kayak ada mungkin bekas punya yang dulu kali ya, yang kontrak dulu ya. Jadi kayak ada kayak kasur, cuman nggak terlalu tebel, tipis banget dah, ibarat kayak karpet doang dah. Kita mikirnya ya buat tidur doang sih ya kan, laki ya kan, ngapain sih ya neko-neko ya kan. Nanti mungkin kita gajian baru kita beli patung PT-PT. Iya benar. Iya. Ya kira kita taruh barang, ngedrop, rapin, cabut gawe. Nah di hari pertama gua tidur di situ tuh ya normal sih bang. Maksudnya pules-pules aja ya. Walaupun gua tipikal orang yang nggak bisa tidur nyenyak kalau gua bukan di rumah gua sendiri. Di hari sebelum hari ketiga, hari kedua itu ada satu nih anak baru juga nih, anak baru yang dia tahu kalau gua sama si Ali ngontrak. Dia ngomong mau gabung bang, dia ngomong mau gabung karena dia bilang capek juga bolak-balik. Padahal kan gue tanya emang rumah lu di mana bla ya kan, dia masih di daerah Tangerang juga, cuman Tangerang kota. Nah cuman kata dia ya terlalu buang waktu kalau gue pulang pergi kan. Akhirnya yaudah boleh nggak gue gabung nih kontrak sama lu, ini namanya Udin bang. Ya udah akhirnya gue bawa ke kontrakan. Di hari kedua ya mulai adaptasi tuh dia, kata dia yaudah gue PT-PT dah kata dia. Nah akhirnya dari budget segitu kita PT-PT bertiga tuh, lebih ringan lah ya jadinya, lebih murah jadinya. Nah akhirnya gue nginep di situ tuh di hari kedua normal semua. Si Udin pun di hari kedua itu datang, dia bawa kayak kasur apa ya bang ya? Kayak kasur Palembang mungkin ya. Tahu nggak lo kasur Palembang? Iya, yang lumayan tebal lah istilahnya. Dia bawa ke situ. Secara nggak langsung gue berpikir, wah ketolong juga nih ada dia nih, ada fungsinya juga nih. Kita tidur nggak ibaratnya mepet banget sama Ubin nih ya kan. Dia bawa, akhirnya kita gelar, rapih tuh ibaratnya nyenyak lah, tidur lebih nyaman. Nah masuk hari ketiga nih bang, di hari ketiga itu posisi gue sama Ali udah ada di kontrakan. Gue udah sama Ali tuh di kontrakan tuh dari jam 8 udah pulang cepet lah dia tuhnya. Nah
Sampai jam 10 gue tungguin kabar si Udin nih nggak ada ini bang, nggak ada respon ya. Maksud gue kan di kontrakan itu kunci cuma 1 dan itu pun ditinggal di kontrakan dong. Kalau gue udah pulang berarti kan gue yang bawa kan. Nah sedangkan si Udin nggak bawa kunci. Kalau memang dia pulang, kalau kita nggak bukain ya dia nggak bakal bisa masuk kan. Nah akhirnya gue nungguin di kontrakan sama si Ali sambil ngobrol main handphone ya kan. Nah sampai jam 11 malam itu dia belum pulang juga. Di chat nggak dibalas sama sekali bang. Atau gue nih bocah kemana ya kan, ya kali gue jadi security nungguin kunci buat dia doang. Nah dan di situ gue lihat pun si Ali udah tidur. Nah otomatis kan gue doang nih nungguin kunci nih ya kan, nungguin pintu. Sampai akhirnya tuh jam 11 lewat itu ada yang ngetok-ngetok pintu. Ya positif thinkingnya gue, si Udin pulang nih. Atau gue nih bocah sialan banget jam segini baru balik, gue mau tidur ya kan. Ya udah akhirnya gue ke depan, gue buka pintu. Pas gue buka pintu itu bang, ibaratnya sesuatu yang memang nggak pernah gue bayangin sebelumnya sih. Yang gue kiranya tadi si Udin pulang dia, pas gue buka itu gue ngeliat pocong bang. Yang di depan pintu gue itu pocong. Itu makanya gue dibilang nge-freeze bang. Jadi ibaratnya kan kalau spontan langsung kabur ya kaget karena kan memang gue nggak ada pikiran ke sana sebelumnya. Gue nggak ada pikiran negatif tentang makhluk yang ada di tempat itu kan. Gue buka pintu, yang gue lihat pocong, dan itu posisinya pocongnya nggak seperti kayak yang di film-film tau loh. Kalau di film-film kan yang kita lihat kan kayak ramping ya kan, kayak orang-orang normal lah istilahnya. Itu gede bang, gede. Itu yang makanya gue sampai speechless, gue gak diem, nge-freeze ya kan. Gue diem, gue liatin ke mukanya, itu pucat banget. Bener kayak orang. Cuman kalau mungkin yang lain akan mungkin dia bisa nampakin dengan wujud yang kayak gimana tahu ya. Pucat, kapas masih ada di hidungnya. Dan di situ tuh gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue mau istighfar juga udah nggak bisa. Jatuh gue. Gue pokoknya udah nggak sadar setelah itu. Gue nggak sadar. Singkat cerita tuh pagi-pagi gue dibangunin sama si Ali. Dibangunin dan posisi pintu kebuka dan gue tidur di depan pintu. Berarti apa yang gue alami semalam bukan mimpi. Gue di situ mulai yakin di situ. Nah pas gue dibangunin sama si Ali, "Ref, lu bangun, ngapain tidur di sini? Pintu dibuka, soalnya di dalam ada motor kan." Ya namanya orang dibangunin masih belum sadar lah bang ya. Bangun ngumpulin nyawa, gue keingetan kejadian semalam kan langsung kan. Gue ceritain tuh spontan tuh sama si Ali. Gue ceritain dengan apa yang gue alamin. "Li, semalam gue ngeliat pocong." "Ah, PA lu," kata dia. "Lu ngelindur apa gimana?" kata dia gitu kan. Gue jelasin lagi. Gue buka pintu, gue kirain si Udin. Kata gue, "Si Udin mana?" Gue tanya kan. Si Udin gak pulang. Gak ada si Udin, gak ada di kamar, gak ada kata dia. Berarti kan posisi gak ada si Udin bang. Dan kejadian yang gue alami semalam bener ternyata kan. Akhirnya di situ gue gak ngambil pusing. Walaupun masih panik. Gue sampai gue buat ganti baju, mandi. Gue minta tungguin bang. Gue minta tungguin sama si Ali karena panik ya gue ya. Nah dari situ gue mulai lanjut ke kantor ya kan, langsung gawe lagi. Ketemu sama si Udin di kantor. Si Udin ada di kantor. Gue tanya, "Blay, lu kemana semalam? Kalau lu nggak pulang ngabarin apa?" gitu. "Iya Rep, sorry semalam gue pulang mendadak. Nyokap gue minta tolong anterin gini kata dia. Ada alasan lah intinya orang tuanya. Jadi dia nggak balik ke kontrakan." Ya gue nggak bisa nyalain dia ya bang ya, ibaratnya apalagi orang tua itu prioritas utama kan ya. Ya udah gue minta waktu tuh pas istirahat, bukan istirahat sih, jadi kayak kalau kita sebelum ke area nih, biasanya dari kantor kelar jam 10 jam 11-an, sebelum ke area kita ngopi dulu nih, ngumpul dulu, ngebahas lu mau ke area mana aja ya kan. Di situ gue ceritain bang sama si Ali sama si Udin lagi dengan apa yang gue alamin ya. Ya responnya sama, mereka nggak ada yang percaya. Mereka nggak ada yang percaya. Ya gue berpikirnya ya normal sih ya, karena mereka nggak ngalamin. Mungkin lu nggak ngalamin. Dan di situ pun gue masih agak kuat karena apa? Gue ngelihat respon dari teman-teman gue nih kayak ya bocah-bocah yang berani gitu ya kan. Jadi kayak seenggaknya walaupun gue sedikit takut dengan apa yang gue alamin, gue masih ada yang nge-backup nih. Dua orang ini nih yang berani lah. Nah singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian itu 2-3 hari itu masih aman-aman tuh bang. Masih aman, gue udah gak ngalamin lagi. Dan gue pikir mungkin memang pengenalan aja kali ya, kenalan doang ya. Maksudnya kita kan penghuni baru, dia tampakin sama makhluk yang ada di situ, mungkin kenalan doang dia sama kita penghuni baru. Nah di situ kurang lebih tuh
hari ke-7 apa ke-6 ya itu ya, gue lupa. Ke-7 kalau nggak salah, seminggu tuh kurang lebih bang. Seminggu gue di situ, itu posisi malam kita udah pada ngumpul. Cuman kebiasaan kita kan kalau memang udah mau tidur nih, ya udah sibuk main handphone sendiri ya di kasur. Ada yang madep sono, ada yang madep sini lah, ada yang telentang lah segala macam. Nah posisi gue tuh waktu itu lagi tengkurap, gue lagi main handphone, tengkurap. Di samping gue si Ali, di sebelah kanan gue si Udin. Kanan itu dekat pintu lah jatuhnya lah. Nah gue lagi main handphone, gue lihat si Ali, lah bocah pules kata gue ya kan, ya udahlah tanggung. Udah amat, gue lagi ngechat waktu itu kan, lagi chat sama orang. Nah tiba-tiba namanya kasur Palembang, kalau ada yang gerak kan berasa ya bang ya, berasa. Nah itu gue langsung diem bang pas lagi main handphone, kok kayak gak ada yang gerak nih kasur nih, kayak ada yang narik gitu kan. Gue ngeliat ke Ali masih tidur, gue liat ke si Udin kayak orang step, tau gak lu bang, kayak kejang kayak orang step. Tapi dia nunjuk ke arah pintu, itu yang gue bingung. Gue bangunin, Din lu kenapa ya kan, masih begitu bang, jadi kayak orang kejang sambil nunjuk ke pintu. Ya gue kalau sendiri kan gue makin panik ya, gue nggak tahu ya. Gue bangunin si Ali, lu kenapa sih Blay, kata dia kan ngegituin gue. Ini Sudin kenapa Blay, gitu. Dia lihat masih begitu sama, jadi durasi itu dia begitu agak lama. Terus akhirnya gue sama si Ali ngebangunin dia duduk tuh, gue balingin tuh, gue pindahin posisi. Lu kenapa Blay, ya kan, masih nggak bisa ngomong, jadi kayak orang bener-bener kayak shock atau gimana, gue nggak paham. Diambilin air sama si Ali kan, disuruh minum. Blay lu kenapa? Lu emang punya sakit apaan? Ya kan ditanya tuh sama si Ali. Ya kita positifnya kan mikirnya takutnya dia ada histori penyakit dan pada saat itu lagi kumat kan. Masih nggak ngejawab juga di situ. Pokoknya dia nenangin diri, mulai ngatur napas. Baru dia ngejelasin bang itu dia kenapa. Dan itu bukan karena dia sakit ternyata. Jadi pas posisi dia lagi tidur kan gue tengkurap ya. Si Ali tidur madep ke tembok. Nah si Udin dia lagi main handphone telentang. Nah itu posisi yang dia tunjuk itu, dia ngeliat pocong bang di belakang pintu. Makanya kenapa dia begitu-begitu, ternyata itu dia ditongolin. Dan gue coba tanya, dia nggak ngejawab. Yang lu lihat kayak gimana? Maksudnya gue mau mengkonfirmasi dengan yang dia lihat, dengan apa yang gue lihat kan. Bener nggak waktu itu gue ngalamin ini, maksud gue ditongolin kayak gini, bener nggak? Dia nggak ngejawab. Dia langsung ngotot, dia sewot, gue pengen cabut kata dia. Gue pengen cabut kata dia. Gue nggak, ibaratnya apaan sih kayak gini nih, gue ditongolin kayak gini, gue nggak terima lah istilahnya. Gue pengen cabut, tempat apaan itu ya, marah-marah nggak jelas bang. Mungkin dia ngeluapin emosinya dia kali ya. Kan gue nggak ngusik, kenapa gue diusik, mungkin kayak gitu ya. Itu di situ dia akhirnya ngotot mau cabut, langsung ke depan, langsung mau ngeluarin motor, udah nyiapin tas tuh. Gue tenangin lagi, Blay, sabar apa? Kata gue, sabar. Itu posisi itu kalau nggak salah itu jam 1:30, jam 2-an bang. Jam 1:30, jam 2-an. Blay, sabar apa? Kata gue, lu mau kemana sih? Udah malam. Iya udah malam. Gue mau cabut kata dia. Dia ngotot tuh mau cabut. Ya walaupun di rumah, kan gue bilang tadi si Udin kan rumahnya nggak terlalu jauh ya, masih di Tangerang kota. Jam 2 malam bang. Ya kan, kita pikirin kan keselamatan dia doang, bukan dari makhluknya doang ya. Begal segala macam kita nggak tahu ya. Iya. Blay, entar lu kalau kenapa-kenapa gimana? Bodo amat, pokoknya gue mau cabut dari sini kata dia gitu kan. Ya kita udah nggak bisa nahan, gue sama Ali udah nggak bisa nahan, cabut dia tetap. Dia bawa tas, bawa motor jalan. Gue ngobrol tuh di situ sama Ali, posisi pintu kebuka ya, nggak lama dari si Udin cabut. Di situ tuh gue ibaratnya gue ngobrol sama si Ali ya, udah mulai ngalor ngidul bang, udah mulai ngilangin suges juga, ngerti gak sih? Udah ngilangin suges sampai gue ngebahas masalah kerjaan. Maksud gue jangan sampai gara-gara si Udin ngeliat kayak gitu, ntar gue ditongolin lagi. Jadi kayak gue buat ngilangin pikiran ke makhluk itu dah. Ya akhirnya gue lagi ngobrol itu kurang lebih hampir nggak nyampe setengah jam, 20 menitan kalau nggak salah bang. 20 menitan gue lagi ngobrol sama si Ali. Si Udin balik lagi. Dia pulang lagi ke kontrakan. Dia nggak jelasin. Dia diem aja tuh, nggak ngomong apa-apaan. Dia naruh tas langsung duduk aja di dekat kita kan. Lu kenapa Blay nggak jadi balik? Gituin ya kan, maksud gua. Tadi lu ngotot banget ya kan mau pulang, lu kenapa nggak jadi balik? Anjing serem banget kata dia jalanannya. Jadi apa ya bisa dibilang ya. Jadi jalan yang dia lewatin nih pas mau ke rumah nih, dia udah kepikiran sama itu makhluk bang. Udah suges jadinya, maksudnya dia sampai berpikiran gini kata dia.
Mendingan gue di kosan walaupun gue habis ditongolin kan gue masih bertiga. Bener. Ini gue di jalan sendirian ya kan. Itu dia balik lagi. Ya gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang ya. Takutnya gue tuk-tukin dia sakit hati dicabut beneran ya kan. Udah dah lu duduk dulu dah. Diambil minum lagi tuh sama si Ali. Dia minum. Itu akhirnya kita nggak tidur bang. Kita sampai pagi nggak tidur. Kita ngobrol pintu kebuka ya kan. Di dekat pintu kita ngobrol. Dan pada paginya itu beneran cabut si Udin. Beneran Cabut. Waduh. Jadi gue kira kan malam nggak jadi cabut, dia bakal ngurungin niat buat cabut dari kontrakan kan. Ternyata nggak, tetap cabut ya. Beberapa hari kemudian dari kejadian itu tuh weekend lah, masuk ke weekend sehari apa ya kalau nggak salah itu weekend masuknya. Nah weekend kan kita jarang pulang ke rumah ya bang. Maksud gue kalau gue udah ngekos ya balik entar aja lah sebulan sekali lah pas udah gajian ya kan. Nggak usah seminggu sekali. Dan si Ali pun sama. Dia tipikalnya ya entar aja pas gajian jadi gue enak ngasihnya ke nyokap gitu dia. Weekend ya, gue ngobrol nih sama si Ali. Blay kita ke kosan senior yuk kata gue. Kosan senior jadi di hari sebelumnya itu gue sempat ketemu sama senior gue. Dan dia ngejelasin kontrakannya, tepatnya ya. Kalau sebelumnya kan dia cuma ngasih tahu jalannya doang kan. Udah yuk sekalian refreshing kata si Ali. Itu weekend gua ke sana. Ya ngobrol-ngobrol. Pas gua masuk ke kosannya itu, ke kontrakannya itu, ke lingkungan kontrakannya. Jadi dia lumayan gede sih bang. Nggak cuma 1-2 kontrakan ya, lumayan gede. Modelnya kayak kos-kosan mungkin ya. Gua datang ke sana itu rame bang. Pokoknya ibaratnya kayak lu masuk bertolak belakang sama keseharian lu di kontrakan gua lah istilahnya. Sepi gitu ya. Sepi di sana tuh ya memang normal. Jadi kayak orang pada ngobrol, ada yang lagi jemur ya kan. Hidup deh pokoknya ibaratnya kontrakan-kontrakan yang memang normal lah istilahnya. Gua ngobrol di sana, gua ngebahas ngalor ngidul dulu, gua nanyain kerjaan, gua nanya harga kontrakannya di situ berapa. Gue tanya dan dia jawab itu intinya lebih mahal bang dari kontrakan gue. Jauh. Oke. Sedangkan yang gue mulai berpikir gini bang, kontrakan gue 3 petak, cuman ada kamar. Ini kontrakan 2 petak nggak ada kamar, kenapa bisa lebih mahal? Kan harusnya punya gue dong yang lebih rame dong. Iya kan? Ini di kontrakan gue dong. Kenapa di kontrakan gue kosong, sedangkan di sini rame dan harganya lebih mahal? Di situ gue coba nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama senior gue juga nggak tahu tuh kenapa. Udah nggak lama gue cabut kan kalau Sabtu Minggu libur nih bang ya 2 hari nih gue jadi gawe Senin sampai Jumat Sabtu Minggu. Nah pas di hari Minggunya ini jadi dari kontrakan gue tuh nggak jauh kayak ada warung nasi bang. Itu pas di hari Minggu tuh kalau nggak salah jam 9 jam 8-an gue ke situ tuh bang. Gue belanja lah makan segala macam. Tujuan gue tuh sambil nyari informasi bang. Kenapa sih? Karena gue dapat perbandingan kan dari kontrakan senior gue kan. Kenapa sih kok kontrakan gue sepi? Nah, ada itu satu teteh-teteh lah ya, ibaratnya ibu-ibu lah. Gue ngobrol-ngobrol sambil makan, beli gorengan. Basa-basi tuh, teh itu kontrakan kenapa sepi ya teh ya? Kontrakan yang mana kata dia. Gue jelasin tuh, gue tunjuk ke tempatnya. Oh situ kata dia. Nah dia ngelontarin jawaban, ya nggak ada apa-apa kali ya kata dia. Pokoknya itu tapi dengan intonasinya dia, kayak gue nggak yakin bang dengan jawabannya dia. Gue kalau tipikal gue tuh kalau gue belum yakin dengan jawaban dia pasti gue press terus sampai gue dapetin jawaban yang sesuai dengan apa yang gue pengenin ya, walaupun itu versinya dia. Gue pancing terus sampai intinya tuh gue sounding tuh dengan apa yang gue lihat sama Udin lihat. Teh jadi gini teh, beberapa hari lalu nih saya ditongolin. Gue jelasin tuh sama sosok pocong yang gue lihat itu yang badannya gede agak tinggi. Dia diem bang, dia nggak langsung nyambungin omongan gue, dia diem. Di situ gue makin yakin nih dia tahu sesuatu nih pasti nih, nggak mungkin enggak nih. Di situ gue deketin lagi teh, ini kenapa ya teh ya kata gue. Dan harganya jauh banget toh ya, ibaratnya perbandingan harga juga jauh banget teh sama kosan yang lain, sama kontrakan yang lain. Disitulah akhirnya dia speak up bang. Dia speak up itu tadinya itu kontrakan rame bang. Itu kontrakan rapet, rame karena memang harganya juga murah sebelumnya kata dia. Nah cuman ada satu momen yang dimana berdampak nih sampai saat itu, sampai gua nempatin untuk kontrakan. Jadi waktu itu tuh di kontrakan situ ada satu bapak-bapak itu memang bisa dibilang kalau kata si Tete itu obesitas lah. Jadi kayak badannya gede banget lah, badannya gede. Dan dia di situ ngontrak sendiri.
Dia nggak punya keluarga lah intinya di situ. Dan kesehariannya juga biasanya dia ada di rumah katanya. Nah kita nggak tahu ya, maksudnya kayak buat bayar kontrakan dari mana segala macam kita nggak tahu ya. Nah itu bapak-bapak sakit bang, sakit sampai beberapa waktu kemudian meninggal. Dan meninggal di kontrakan yang gue tempatin. Nah di situ gue berpikiran, berarti meninggal karena sakit dong. Terus korelasinya apa nih sampai dia bisa ibaratnya gentayangan ya maksud gue. Karena pedoman gue gini ya, di agama gue ya, kalau orang udah meninggal dia udah lepas dari dunia ya. Walaupun kayak gimana pun cara meninggalnya dia udah lepas dari dunia. Kecuali ada beberapa hal ya, kayak dia masih punya utang, itu dia masih terombang-ambing lah istilahnya. Cuman nggak berwujud seperti kayak pocong, kayak gitulah, nggak kesana lah intinya ya. Dan pada saat itu si bapak yang meninggal ini ngakunya ke yang punya kontrakan namanya Pak Diding. Dan setelah kejadian itu sempet heboh tuh bang warga situ bang. Setelah beberapa hari si Pak Diding ini meninggal, sempet heboh bang. Jadi bukan cuman kontrakan gua doang yang diteror. Jadi kan tadi itu rame tuh. Pas Pak Diding meninggal masih rame kontrakan. Satu persatu nih mulai pergi bang, karena diteror juga. Dan diteror oleh sosok pocong yang seperti gue lihat itu. Dan bukan cuma yang dikontrakan doang, warga sekitar pun sama. Sampai di situ tuh kata si Teteh sempat heboh pocong Pak Diding. Jadi sampai beberapa waktu setelah itu tuh sempat kosong bang. Jadi setelah maghrib ke atas nih warga udah nggak ada yang berani keluar. Karena heboh dengan berita itu tentang gentayangan pocong Pak Diding kan. Nah gue dari situ makin jiper dong bang, ya kan itu kan ya kan. Gue makin jiper, anjir. Ini gimana kata gue. Cuman gue flashback lagi ke belakang setelah si Udin cabut kan gue udah gak dapetin apa-apa tuh. Udah gak dapetin teror. Gue berpikiran si Ali kan berani nih. Gue masih sama si Ali. Aman kali kata gue. Ya udahlah, gue balik dari situ, gue makasih sama Teteh, gue bayar. Gue balik, gue sampein kabar yang gue dapet ke si Ali. Informasi dari si Teteh nih ya, gue jelasin ke si Ali. Li bentar dah gue mau ngomong, gue jelasin gitu. Dan gue ceritain tuh bang semua yang si Teteh ceritain ke si Ali. Dan untungnya si Ali nih ya tipikal orang yang gak percayaan bang. Sama yang begituan? Sama yang begituan. Ya normal ya. Dan di situ tuh gue berpikiran, fix nih, gue ada backup nih, ya kan. Ibaratnya gue pengecut, lu berani ya. Jadi lu yang ngadepin deh ntar kalau ada apa-apa kan. Di situ makanya gue coba bertahan, ya udah dah. Ternyata terlanjur dia tuh udah masuk juga kan semua kan. Iya sayang ya kalau ditinggalin. Sayang banget ya kan. Nah terus di situ si Ali ngomong juga, ya itu mah hoax kali rap gini-gini. Udahlah gak usah percaya sama gitu-gituan ya kan. Berani lah tuh gue. Beberapa waktu berjalan dan itu kalau nggak salah di pas kedua minggu kalau nggak salah bang, 2 minggu lebih berapa hari apa 2 minggu gitu. Itu gue udah nggak pernah ngalamin kan sebelumnya kan. Itu dapetin lagi bang kejadian. Dapetin kejadian itu jadi posisinya gue udah pulang, gue pulang kerja dan posisinya si Ali udah ada di kosan. Si Ali di kontrakan, udah ada di kontrakan. Ya biasa lah basa-basi dulu, Blay. Mandi dulu gua, bebenah segala macem. Setelah mandi, ya pengen makan bang gue tawarin ke si Ali, Li lu mau makan mie nggak sekalian nih gue masakin. Nggak repot tuh dia. Serius nih kata gue, mumpung gue lagi rajin gue gituin aja kan. Udah dah gue aja deh sendiri deh kata dia. Yang tadinya niatnya gue mau masakin buat dia masak sendiri, cuma dia masak kopi bang, nyeduh kopi. Kita ngobrol di depan. Jadi di kontrakan gue ini kan dia ada akses buat jalan itu yang dari gang itu. Jadi dari kontrakan gua, kontrakan samping itu ada akses jalan kecil lah ibaratnya. Nah di situ, Blay ngopi di sini aja kali kata si Ali kan. Ya udah dah, pengen nyari udara segar gua. Maksud gua kan biasanya di dalam mulu kan gua. Sumpek lah ya. Posisi tuh gua sambil main handphone tuh bang. Gua sambil main handphone, gua makan mie. Itu si Ali lagi main handphone juga ngopi. Beberapa menit kemudian dia ngelihat ada asap dari kontrakan pojok. Kontrakan pojok yang kan gue kontrakan depan nih, dia kontrakan pojok berarti kontrakan belakang. Dia ngeliat asap. Ya gue belum ngeliat bang, gue belum ngecek karena posisi gue lagi chat-chatan, gue sambil makan kan, Blay asap no kata dia. Gue mikir gini, mungkin orang kampung sini kali nabun ya kan sisa asapnya. Kita kan nggak tahu ya bang ya karena memang biasa kita di dalam kan. Ya warga kali Blay lagi nabun ya kan. Iya kali ya kata dia. Ya wah kata gue ya kan.
Gue lanjutin makan sambil chat-chatan. Dia negesin lagi bang. Jadi penasaran sebenarnya, dia penasaran. Dia cek lagi. Blay, makin jelas. Jadi itu asap makin ngebentuk bang. Jadi kayak ngebentuk sesuatu. Ya gue, ya namanya dia nggak jelasin kayak gitu mulu. Gue penasaran juga kan. Gue masih megang handphone. Gue makan, gue taruh dulu. Gue liatin bang. Gue perhatiin lama tuh, gue diem di situ. Ngebentuk bang. Ngebentuk. Dan pas gue tegesin lagi, ya itu kayak pocong. Itu di situ gue nggak mikir panjang, gue cabut langsung. Nggak ada instruksi sama sekali, nggak ada aba-aba. Cabut tuh gue sama si Ali. Dan posisi kontrakan pintu masih kebuka. Itu gue di situ lari. Tujuan gue nggak tahu tuh kemana. Gue langsung lari. Gue ngelewatin pos security itu, pos apa ya kalau di kampung ya, kayak pos linmas gitu ya jadinya. Kayak situ, pos buat orang ronda lah ya. Iya, pos ronda. Di situ ada bapak. Nanya lah, kenapa? Enggak, kita nggak berani ngejelasin bang. Kita nggak berani ngejelasin. Takutnya, gue mikirnya waktu itu ya kalau dia nggak ngeliat sendiri kan, tadi kita dikira kita nebar fitnah atau gimana kan? Nggak apa-apa tadi. Itu kenapa pada nggak pakai sendal kata dia gitu kan? Nggak, lagi pengen jalan nyeker aja ya kan? Itu padahal ngos-ngosan bang. Ya namanya lari kan spontan. Di situ gue ngomong sama Ali, Blay, kita kemana nih? Gitu. Ke kosan bocah aja kali ya kata dia. Istirahat di sono, anjing ini kalau balik ke kontrakan nggak berani gue, kata si Ali gitu. Yang tadinya gue harapin si Ali berani nge-backup, ternyata kan dia nge-down juga setelah ngeliat kan. Ya mau nggak mau bang, gue ke kontrakan senior gue. Akhirnya di situ tuh langsung gue jalan ke kontrakan senior gue, dan kebetulan waktu itu senior gue tuh lagi nongkrong di depan. Jadi setiap malam itu kata dia tuh penghuni kontrakannya memang rame. Jadi kayak anak-anak muda lah pada ngumpul ya kan. Gue kesana, ada senior gue di depan, dia nanya, "Dih, lu ngapain pada nyeker PA?" kata dia gitu kan. "Ntar ya bang, gue ceritain bang," kata gue. "Gue numpang ngaso, udah dalam sana, lu mau di sini apa di dalam?" kata dia kan. "Dalam aja dah," kata gue. Maksud gue pengen rebahan dulu bang, pegel ya kan, ibaratnya lagi makan, minum juga belum, udah kayak gitu kan. Iya. Dia gue ngomong juga kan pas dia ke dalam, "Bang, minta air bang," atau diambilin. Dia nggak lama masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, diinterogasi lah tuh gue. "Lu kenapa Blay?" kata dia. Gue di situ gue jelasin sama senior gue segala macem. Senior gue nggak percaya. Dan akhirnya setelah itu gue diajak nongkrong di depan. Dia ngobrol nih sama temennya nih. Dia ngobrol sama temennya. Dan kebetulan di situ ada salah satu, dia bukan senior gue sih bang. Jadi orang yang kerja di daerah situ juga. Dan sebelumnya pernah ngontrak di situ. Oh, kebetulan. Makanya si senior gue nyonding masalah yang abis gue temuin. Dia cuma ketawa. Si yang bekas kontrak di iya, situ. si orang yang bekas kontrak di kontrakan gue itu. "Lu kenapa pada?" kata dia kan. Ya nggak jelasin, ngobrol. Jadi ketawa. "Ya ini alasan gue cabut kesini ya itu," kata dia. Itu kacau. Cuman pada saat itu tuh dia katanya dia nggak ngeliat langsung. Cuman yang diketok-ketok gitu. Diketok-ketok, dia lihat di jendela nggak ada orang. Dan sebelumnya kan memang sempat heboh kan yang pocong itu kan. Nah itu posisi waktu itu kontrakan masih rame. Jadi yang saya ngelihat satu kontrakan, kabar, dan pada diketok-ketok juga, ya akhirnya pada pindah semua. Ya di situ makin pede bang gue bang. Udah biarin cabut, pokoknya gue cabut nih. Akhirnya gue ngobrol sama si Ali, "Gimana Li? Cabut kita Rep," kata dia. "Cabut lah, jangan di situ." Nah, gue mikir bang, ini kita baru 2 minggu bang. Ibaratnya budget masuk udah sebulan ya kan. Iya. Gimana ya, maksud gue tuh paling nggak buat tambah-tambahan kita kontrak di tempat baru kan. Sabar dulu gitu maksudnya. Iya, bukan sabar dulu, maksud gue pengen mencoba refund. Jadi mau refund kata gue. "Bisa nggak ya? Lu coba aja Rep, ngomong Rep, kan lu ada kontaknya," kata dia. Gue telepon tuh bang saat itu bang, dan penjelasannya nggak bisa di refund. Ya jadi mau nggak mau ya gue mesti nerima keadaan kan, kayak kalau kayak gitu kan. Ya akhirnya gue nanya sama si Ali, "Gimana Blay jadi Blay?" ya kan. Nah senior gue nyaranin gue tinggal di situ dulu. Di mana? Di kontrakannya dia. Di kontrakan dia. Iya di kontrakan dia. Cuma kan gue mikirnya ya nggak mau ngerepotin juga bang. Nggak enak lah ya. Nggak enak juga. Toh kalau gue pulang pergi juga jauh lagi kan akhirnya. Yaudah akhirnya tuh nggak lama tidur tuh, gue numpang tidur di situ sampai akhirnya pagi gue ngecek ke kontrakan bang. Dan itu pun dianterin sama senior gue sekalian berangkat gawe ya. Itu posisi berarti waktu itu gue gawe telat tuh. Gue dianterin sama yang senior gue. Dan nggak tahu kenapa bang ya, itu kan gue cabut kan itu pintu kebuka ya.
Dan di depan itu kan masih ada mangkok mie, ada gelas gua, ada kopinya si Ali kan. Itu udah nggak ada. Itu posisi udah di dalam semua. Nah gua nggak tahu tuh bang yang mindahin siapa ya. Pintu ketutup. Kan di pas gua di tempat senior itu gua memang kepikiran bang, motor di sana semua. Motor di sana semua. Kita ibaratnya kayak berkas kerjaan di sana semua. Kalau sampai hilang gimana? Cuman kalau kita ke sana ya PR lagi ya kan. Kalau kita nggak nemuin, kalau kita nemuin lagi yang kayak gitu, ya akhirnya ya gue udah nggak mikir panjang mah. Gue nggak mikir panjang. Di situ gue langsung beresin barang. Gue beresin barang, gue taruh dulu ke tempat senior gue. Gue nitip doang, tapi gue nggak tidur di situ. Gue nitip doang. Gue lanjut kerja di tempat kerja. Gue bahas lagi sama si Ali, sama si Udin juga. Blay, baru ngerasain nih. Gue gituin aja kan. Si Ali kan baru ngalamin kan. Yang tadi kan dia nggak percaya kan. Ya dimampus-mampusin lah intinya. Masih Udin. Mampus lu iya. Jadi intinya kayak dia apa ya? Lu kan kemarin bilang gue bohong, gue halu. Mampus lu sekarang ngerasain kayak gitulah kurang lebih. Ya terus gimana caranya kita nyari alternatif tuh bang? Kita ngomongin. Ya akhirnya mau nggak mau ya PT-PT lagi. PT-PT lagi. Ya udah yuk kita ngontrak bareng lagi aja. Cuman cari yang ramean dikit. Lingkungannya tuh jangan yang kayak sebelumnya kan. Akhirnya setelah itu posisi kita sempat nyari-nyari ke tempat lain, nggak dapet tuh bang. Nggak dapet. Kontrakan nggak dapet. Ya harga satu nggak masuk, ya? Harga nggak masuk. Kedua memang rapat jatuhnya, memang keisi semua. Rata-rata udah keisi. Ya udah akhirnya gue nyoba ngomong sama senior gue, jadi kan itu kan kontrakan itu lumayan gede dan 2 lantai. Gue tanya Blay, bang, coba tanyain bang ke yang punya kosan, ada yang kosong nggak? Kata gue. Ditelepon tuh sama yang punya kontrakan. Nah, dia nelfon yang punya kontrakan dan kebetulan dijelasin ada yang udah cabut. Cuman barang-barangnya memang masih ada di situ. Nah jadi kan senior gue kan taunya kan di situ masih ada orang, masih full lah istilahnya. Ya udah terus diomongin, dia yang punya kontrakan yang konfirmasi ke si penyewa ini. Dan barang-barangnya nggak apa-apa, ditaruh di gudang dulu, disimpenin lah intinya lah. Nah, jadi itu kontrakan tetap gue isi. Nah akhirnya di situ tuh gue ngisi, gue pindahin barang ke situ, dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu tuh bang, dan gue pindah ke situ, tuh aman semua bang. Bener-bener kayak ya hidup normal sih gue ngerasa ya. Ya akhirnya ya gue di situ tuh kerja di farmasi itu tuh nggak lama, setahun kalau nggak salah. Setahun ya? Setahun. Dan sampai lu selesai setahun itu lu di kosan itu ya, di kosan senior lu ya? Di kosan senior gua. Dan itu tuh nggak ada, kayak ibaratnya kayak kesan angker, kesan ibaratnya mistis, nggak ada. Beda jauh dengan kontrakan sebelumnya. Tapi kan itu kontrakan yang lu tempatin itu kan kelewatan kan? Kelewatan. Setiap hari lu pulang pun lu ngeliat kontrakan itu? Masih lewat. Ada yang ngisi nggak selama setahun? Sama sekali nggak? Kosong. Gila. Itu gue nggak tahu ya, mungkin apa ya, memang udah dicabut. Tapi gue nggak ngelihat ada tulisan di kontrakannya sih bang. Gue sempat lewat situ, gue sempat negesin ya, maksud gue udah ada yang ngisi belum? Itu nggak ada tulisan yang di kontrakan. Entah memang udah nggak difungsiin lagi jadi kontrakan, atau memang udah nggak mau ada yang ngisi, ya nggak tahu sih. Dan pada saat itu juga gue udah mulai kecewa sama yang punya kontrakan. Karena apa? Gue minta refund aja nggak di ACC kan. Sedangkan gue baru nempatin 2 minggu ya kan. Jadi kayak bodo amat lah ya kan. Mau kayak gimana, mau kebakaran juga bodo amat lah istilahnya kayak gitu sih. Nah lu sempat ketemu nggak itu sama warga-warga sekitar kontrakan lu itu? Sempat ketemu nggak? Enggak sih bang. Nggak sempat ketemu sih. Ya? Tapi penuturan dari si Teteh ya, gue bisa membenarkan apa yang si Teteh jelaskan ini karena memang secara nggak langsung relate sama apa yang gue alami. Gitu, gue langsung berpikiran ya sama terornya. Dan kata si Teteh juga berawal dari ketok-ketok pintu. Berarti lingkupnya ini bukan kontrakan lu aja, bisa ke daerah sekitarnya, bisa di kampungan itu juga ya? Makanya kan tadi gue bilang itu sempat viral di situ bang. Kalau bahasa sekarang viral ya, kayak dulu mungkin kayak heboh lah ya, heboh di kampung situ. Ketok-ketok pintu itu ya? Ketok-ketok pintu. Dan sempat ada yang lihat juga pocong yang sama. Dan makanya si Teteh. Nah makanya tadi gue bilang dia di situ di kampung itu beberapa waktu tuh dari jam 6 maghrib nih, abis maghrib malam nih udah nggak ada yang lalu lintas sama sekali. Karena takut itu, saking takutnya ya. Mungkin berarti kan kita bisa nyimpulin memang udah meneror banget ya. Jatuhnya ke sana sih. Ada yang ini nggak sih lu? Abis kan lu lama nih di sana.
Bahkan lu setelah lu pindah kontrakan lu masih kerja di sana. Iya. Sempet kepo nggak sih sama apa yang lu pernah lu alamin? Lu nanya-nanya nggak sih sama orang sekitar? Apakah sama teman kantor lu yang memang orang situ? Iya. Lu sempet nanya nggak sih tentang si pocong Pak Diding ini? Yang kenapa nih kan tadi yang kita kan ketahui nih ya, kalau orang udah meninggal ya udah meninggal. Iya. Kenapa sampai gentayangan? Kalau itu sih gue nanya sama temennya senior gue ya bang ya. Sempet nanya, ya dia juga nggak tahu jawaban pastinya ya. Karena memang setiap dia nongol itu nggak pernah ada pesan yang disampaikan. Dia cuman kayak kesan yang pertama gue ketemu itu. Jadi dia diem, nggak ada omongan apa-apa, nggak ada suara apa-apa, cuman bener-bener matung doang. Nah jadi kalau kesimpulan menurut dia, karena si Pak Diding ini meninggal kan dimakaminnya sama warga sekitar. Oh, Dan nggak ada keluarga ya? Nggak ada keluarga. Ya mungkin ya namanya kayak gitu ya. Mungkin dia pengen disampaikan ke keluarganya atau dia pengen ada keluarganya yang ngedatengin. Ya kita nggak tahu. Iya. Dan sedangkan yang punya kontrakan aja nggak punya. Ibaratnya KTP jelasnya dia tinggal di mana, alamat di mana. Yang punya kontrakan orang situ juga? Orang situ. Dia nggak cerita tapi? Nggak cerita. Ya kalau itu sih kita bisa simpulin sendiri ya kenapa dia nggak cerita. Mungkin biar laku. Pasti ya. Pasti. Tapi padahal dia juga takut. Bisa jadi itu iya. Nah mungkin ini yang jadi pertanyaan terakhir nih bang. Tadi kan si Udin katanya sampai kaku nih, sampai kejang segala macem sambil nunjuk-nunjuk. Iya. Nah itu tuh posisinya berarti si pocong ada di dalam nih. Di dalam. Itu gimana? Tiba-tiba ada di situ aja apa gimana itu dia? Dia ngejelasinnya sih mungkin karena konsennya dia tadinya ke HP. Oh iya benar, ke HP. Notice di samping matanya ada kayak ya namanya kayak ibaratnya di depan lu tembok nih kosong. Pas lagi main HP tahu-tahu ada perubahan something ya. Penasaran dia. Pas dia cek dia tegesin ternyata pocong. Nah, makanya pas dia mau ngomong nih. Modelnya kayak gua bang. Kalau gua kan waktu itu kan memang nge-freeze bener-bener kayak nggak bisa ngelakuin gerakan apa-apa. Gua mau istighfar aja susah ya kan ibaratnya. Sampai akhirnya gua pingsan. Nah kalau dia itu dia pengen ngomong cuman nggak bisa ngomong. Jadi ngasih isyarat gitu sebenarnya. Takut tapi ngasih isyarat. Dan biasanya kan kita kalau dapat cerita-cerita pocong ya atau orang yang udah ngeliat pocong biasanya rusak, hancur hitam, angus, entah matanya kemana-mana, karena nggak karuan lah. Nah ini lu sama sekali enggak ya? Enggak, pucet bener-bener kayak mayat hidup ya? Mayat, iya bener. Wow. Itu kacau sih kata gua. Wajahnya masih ingat sampai sekarang? Ya udah gak lupa sih bang jatuhnya. Cuman yang gua inget jelas itu tuh posisinya ini kapas masih nempel di hidung. Itu yang ibaratnya anjir. Makanya gua kalau sampai sekarang nih ya, kalau ada meninggal gue nggak pernah, maksudnya kayak ngeliat jenazahnya gitu bang. Oh lu nggak mau? Suges jatuhnya. Gue jadi suges kesana. Udah pernah ngeliat kan kalau ibaratnya orang mau dimakamin nih, masih ada di rumah nih, kan dipakein kayak kain jarik ya, kain jarik pas dibuka kan pasti udah dikapasin kan. Iya dong. Itu gue nggak pernah. Mau siapapun, mau saudara sendiri, mau nggak pernah bang. Takut gue suges. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Repdi ya tentang kontrakan angker di daerah Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten bener ya? Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan gue mau nginfoin informasi menarik ini. Jadi Bang Repdi ini punya channel horor namanya Penatua bang ya. Iya. Sampai sekarang masih jalan bang. Alhamdulillah kita masih konsisten. Masih konsisten sampai sekarang. Jadi bersama Bang Tole juga ya. Iya. Bang Repdi ini dia punya channel namanya Penatua dan itu channel horor juga. Jadi buat sahabat lonceng ini gini nih bang. Biasanya sahabat lonceng nih nonton channel lainnya juga karena biasanya mereka ngerasa kekurangan nih. Iya. Haus horor, haus akan konten-konten horor. Itu bisa main ke channelnya Bang Repdi Penatua karena di sana juga banyak konten-konten horor menarik. Itu narasumber semua atau gimana? Narasumber juga tuh sama kayak di sini. Jadi buat kalian nih yang masih kurang nih kurang pengen lagi karena buat nemenin keseharian itu bisa main ke channelnya Bang Repdi dan Bang Tole itu Penatua. Mampir ke sana, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa ditonton juga video-videonya karena banyak narasumber dengan cerita-cerita menarik lainnya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih bang sama lo bang, thank you banget ya udah datang ke Studio Lonceng Misteri buat ceritain kejadian ini. Thank you banget. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Repdi juga izin pamit.
Bye-bye.